sekalipun terdakwa Julianto Eka Putra, pemilik sekaligus pengelola SMA Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu Malang, telah melakukan kejahatan seksual yang didakwakan melanggar pasal 81, 82 dari Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu nomor 1 tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman di atas 5 tahun bahkan maksimal seumur hidup dan bahkan ditambahkan dan dapat ditambahkan maksud saya dengan hukuman mati, tetapi tidak ditahan sekalipun terdakwa menjalani persidangan. Fakta menunjukkan pada persidangan-persidangan yang digelar di Pengadilan Malang, ketika menghadapi persidangan itu tidak diborgol, tidak menggunakan pakaian tahanan, bahkan yang sungguh aneh dan menjadi pertanyaan kita semua, diantar ke pengadilan dan dijemput dari pengadilan setelah usai melaksanakan persidangan, juga tidak menggunakan mobil tahanan tetapi mobil pribadi. Kejanggalan-kejanggalan itu terjadi mulai dari proses pemeriksaan di Polda Jatim, di mana melalui gelar kasus terdakwa dijerat dengan pasal yang saya sebutkan tadi, yaitu pasal 81, 82 dari Undang-Undang 17 tahun 2016, juga tidak ditahan. Namun terdakwa Julianto, sekalipun dia sudah mendapatkan fasilitas tidak ditahan, masih menggugat Polda Jawa Timur melalui gugatan pra-peradilan yang menggugat bahwa penangkapan, penahanan, dan penempatan status terdakwa tidak sah berdasarkan prosedur dan syarat formil. Namun Pengadilan Negeri Malang tidak mengabulkan dan bahkan menolak pra-peradilan itu, tetapi Polda Jatim tetap tidak menahan sampai pada persidangan yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Malang. Terdakwa Julianto juga tidak ditahan. Oleh sebab itu, saya ingin bertanya kepada Ketua Mahkamah Agung. Pak Ketua, berikanlah atensi terhadap proses persidangan yang berjalan dan sedang berjalan di Pengadilan Negeri Malang. Dan mohon diberikan penjelasan mengapa terdakwa Julianto tidak ditahan sekalipun dia sudah didakwa dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, bahkan hukuman seumur hidup. Tolong berikan penjelasan Pak Ketum. Sore Pak Ketua Mahkamah Agung. Dan saya juga berharap kok Ketua Komisi 3 untuk mempertanyakan itu kepada Ketua Mahkamah Agung dan hakim yang sedang menyidangkan perkara ini, supaya ini menjadi kejelasan hukum. Apakah dengan status terdakwa dengan ancaman di atas 5 tahun itu, dengan hak diskresi dari Ketua Pengadilan, itu boleh terdakwa tidak ditahan?
Sekali lagi saya berharap Bapak Ketua Mahkamah Agung memberikan perhatian terhadap ini supaya penegakan hukum itu bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Yang berikut saya kira, saya berharap Komisi Yudisial juga memberikan perhatian terhadap peristiwa ini. Mengapa terdakwa Julianto yang didakwa ancaman hukuman di atas 5 tahun bahkan dapat dihukum seumur hidup dan hukuman mati tidak ditahan. Mohon pencerahan agar peristiwa ini berjalan dengan adil. Karena upaya-upaya untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap korban itu sedang berjalan.